guys, selamat datang di channel YouTube tentang rekomendasi cerita Wattpad, rekomendasi yang romantis, sad, dewasa, dan banyak lagi. Pokoknya yang bikin baper aku deh. Semua cerita Wattpad yang aku rekomendasikan adalah cerita yang sudah pernah aku baca dan cerita yang menurut aku the best deh. Yuk kita simak yuk. Yang pertama yaitu Sebatas Angan Senja by Ferans. Menceritakan tentang Leo tidak menduga bahwa cinta pertamanya sangatlah rumit. Pasalnya, gadis berusia 17 tahun itu menyukai salah satu pegawai di perusahaan ayahnya yang umurnya 10 tahun lebih tua darinya, dan membuat kisah percintaannya makin rumit, yaitu bahwa sang pujaan hati telah memiliki tunangan dan akan menikahinya. Leo mengira bahwa selama ini cintanya bertepuk sebelah tangan. Ternyata sang pujaan hati juga memiliki rasa penasaran terhadap Leo, dan sang pujaan hati juga beranggapan bahwa pernikahan yang akan dia lakukan adalah pernikahan yang hanya sebatas bahwa dia tidak dapat jauh dari kata sahabatnya. Hingga akhirnya mereka terpisahkan karena dia yang ingin melanjutkan pendidikannya. Yang kedua yaitu Biru's Girlfriend by It's Karani. Menceritakan tentang kehidupan perkuliahan Aluna yang Aluna kira hanya berpusat pada kehidupan kampus, minus cinta-cintaan. Hingga tiba-tiba seorang lelaki yang bernama Biru dengan lancang menciumnya dan menyatakan bahwa Aluna sekarang adalah pacar Biru di depan mahasiswa kampus. Aluna tidak menerima Biru, tetapi Biru tetap memaksa bahwa Aluna pacarnya. Biru melakukan segala cara agar Aluna mengakuinya sebagai pacarnya, dengan sikap yang posesifnya dan tidak mau bahwa Aluna pergi dari dia. Berbagai cara Biru lakukan agar Aluna mau dekat dengan dia. Sejak berpacaran dengan Biru, Aluna merasa bahwa hidupnya sangat terkekang dan tidak bebas karena sifat Biru yang sangat posesif terhadap Aluna. Yang ketiga, Knock Knock by Aprilianta. Menceritakan tentang Amira yang memiliki tetangga yang sudah hampir 1 tahun tetapi tidak pernah berinteraksi dengan satu sama yang lain. Tetapi dia mengenal tetangga yang tinggal di sekitarnya. Salah satunya adalah Aditya, tetangga yang cuek dan tidak pernah membalas senyumnya dan selalu diam ketika Amira menyapanya. Dan Amira selalu beranggapan bahwa Aditya adalah lelaki yang tidak baik karena Aditya selalu gonta-ganti pasangan. Yang keempat yaitu Single Wife by Sparkling Deer. Menceritakan tentang Melosa yang sangat mencintai Eriks, dan dia beranggapan bahwa Eriks merupakan rumah yang tidak pernah dia miliki seutuhnya. Walaupun ia sudah bangun perisai supaya tidak jatuh cinta lagi kepada Eriks, yaitu sang suami, tetapi semua hanya omong kosong saja. Dia masih tetap mencintai Eriks yang merupakan suaminya sendiri, dan Eriks masih mencintai yaitu sahabatnya sendiri. Berbagai cara dia lakukan agar ia tidak mencintai lagi Eriks, tetapi dia tetap mencintai Eriks. Yang kelima yaitu Ketos Galau by Cappuccino. Menceritakan tentang kehidupan asmara dari SMA hingga pernikahan. Berawal dari Shania yang ingin menjadi bagian OSIS dengan beranggapan menjadi bagian OSIS dia akan disegani. Tetapi ternyata pilihan yang dia buat adalah pilihan yang salah, karena dia akan berhadapan dengan ketua OSIS, yaitu Alka, ketua OSIS yang galak. Orang di luar sana beranggapan bahwa Alka itu sosok yang sempurna, tanpa celah, dan segala prestasi. Yang keenam yaitu Secret Hour Heartbreaking by Cappuccino.
menceritakan tentang Davi yang kehilangan segalanya dan dia beranggapan bahwa semua sudah buntu. Sampai akhirnya dia memilih jalan yang dapat membantu dia mengembalikan hak miliknya. Berawal dari Davi yang harus kehilangan peninggalan sang orang tuanya karena sikap bejat kakak kandungnya, mengharuskan dia harus menerima tawaran dari sahabatnya sendiri, yaitu Arjuna. Arjuna yang tidak dapat melupakan mantan tunangannya dan selalu menemui tunangannya, dan sang ibu tidak menyukainya, sehingga sang ibu memberikan penawaran kepada Davi. Yang ketujuh yaitu Said Verse by Cappuccino. Chelsea adalah seorang penulis, tetapi dia menulis cerita tentang masa-masa SMA, sehingga editornya menyarankan dia untuk menulis sebuah cerita tentang cerita romantis, sehingga Chelsea harus berhubungan dengan Janari. Chelsea sangat menghindari lelaki seperti Janari, sosok yang sangat playboy, suka mempermainkan wanita, dan sangat pintar merayu wanita. Tetapi karena kebutuhan riset untuk novel romantisnya, dia harus berhubungan dengan Januar dan akhirnya dia harus terjebak dengan rencana sendiri. Dia menyukai permainan yang dia lakukan dengan Januar dan dia sangat menyukai untuk berhubungan dengan Januar hingga akhirnya rasa itu tumbuh. Tetapi dia sangat ragu terhadap Januar karena sosok Januar yang playboy. Yang kedelapan yaitu How to Get a Divorce by Cappuccino. Menceritakan tentang kisah percintaan Rui saat kekasih hatinya yaitu Rain memilih untuk menikah dengan gadis yang dijodohkan oleh orang tuanya untuk kebutuhan bisnis, dan Rain menyetujui untuk menikah dengan gadis tersebut. Tetapi Rain menginginkan Rui untuk mencari lelaki yang bisa untuk menikah kontrak dengan Rui, dan Rui menyetujuinya. Rui harus mencari lelaki yang tidak berkuasa dan jabatannya tidak tinggi. Dan pilihan Rui jatuh terhadap Sangkara, yaitu sahabat dari adiknya, yang terkenal dengan baik, tetapi sebenarnya Sangkara orang yang suka bermain ke klub dan suka melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Dan Rui memutuskan Sangkara sebagai pilihannya untuk menikah kontrak. Yang kesembilan yaitu Slowly Falling by Cappuccino. Menceritakan tentang Allura yang baru saja dikhianati oleh sang tunangan. Sementara Fabian, sosok pria yang selama ini menanti cintanya Allura. Kedua sepakat menjalin hubungan kesenangan atas nama kesepakatan. Allura ingin balas dendam terhadap sang mantan tunangan dengan cara menunjukkan bahwa dia bahagia bersama pria lain. Sementara Fabian menikmati setiap waktunya karena cinta yang ditunggunya dia dapat di saat itu juga. Namun, ketika waktu terus bergerak, membantu dan menyisipkan cinta, apakah hubungan keduanya tetap akan berlalu menjadi sebuah kesepakatan dan balas dendam, atau ada cinta? Yang ke-10 dan yang terakhir adalah 7 tahun Anniversary by Cappuccino. Menceritakan tentang kisah pernikahan Sairis yang sangat mencintai sang suaminya dan harus berusaha mengikhlaskan rumah tangganya karena sang mertua tidak merestui pernikahan mereka. Awalnya Sairis pikir menikah dengan lelaki yang kita cintai akan sangat sempurna, tetapi tidak. Pernikahan mereka semakin lama semakin dingin. Restu ibu mertua yang tidak kunjung merestui, serta ditambahnya kehadiran Maura yang merupakan wanita pilihan ibu mertuanya sejak dulu membuat segala macam kesalahpahaman terjadi. Sairis bukannya diam saja, ia berusaha bekerja keras untuk menyejarkan posisinya dengan Maura, membuat dirinya pantas bersanding dengan Akala. Tapi sayangnya, semua usaha yang dilakukan olehnya sia-sia. Ibu mertua seperti tidak pernah menyukainya apapun yang dia lakukan.
Thank you for watching guys. Aku harap kalian menyukai videonya. Next video tentang apa lagi ya? Komen di bawah ya guys. See you. Salam sehat. Bye bye. Love love.